Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai taklim ini dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Pada kesempatan kali ini kembali kita belajar masih berhubungan dengan tolak, yaitu mengenai tolak 3. Bagaimana cara menghitungnya? Ada beberapa pendapat nanti yang sama-sama kita pelajari. Yang pertama, menjatuhkan talak 3 kali pada masa yang berlainan. Misal, seorang suami menalak istrinya, berarti jatuh talak 1. Dan masih ada peluang untuk rujuk kembali sebelum habis masa iddahnya, yaitu 3 bulan 10 hari. Baru berjalan sekitar 2 bulan dijatuhkannya talak lagi. Kenapa? Bisa saja hal-hal yang tidak disukai terulang lagi. Misal pulang dia dilihatnya anak terus, ditanya anak, "Mana mama?" "Ya saya main TikTok." Belum sehabis masa iddahnya jatuhkannya talak lagi. Jadi itu sudah terhitung talak 1, talak 2. Belum lagi habis masa penantian iddah yang kedua ini, terdapat sama suaminya, oh rupanya sudah WA-WA dia sama mantan dia waktu di SMP. Mengamuk suaminya, dijatuhkannya lagi. Nah, kasus yang seperti ini terhitung talak 3. Berarti tidak ada lagi peluang bisa rujuk kecuali si istri menikah dengan orang lain. Setelah misalnya terjadi pernikahan dengan orang lain di luar settingan, tanpa settingan, cerai. Baik itu cerainya cerai hidup atau cerai mati, baru bisa rujuk. Nah, ada bahasa kata orang Cina buta. Ini istilah tidak familiar. Istilah orang-orang tua kita dulu sebenarnya ini. Karena sudah ditalaknya dengan talak 3, muncul rasa sayangnya. Panggilnya lah atuk-atuk, orang Cina tuh Cina buta, dicarinya yang buta matanya supaya tak bisa disentuhnya istrinya. Oh ini nak laknat semuanya ini. Itu satu. Yang kedua, suami menalak istrinya dengan talak 1. Sudah habis masa iddahnya. Jadi gini, seorang mentalak istrinya dalam kondisi suci, habis masa iddahnya itu tidak bisa rujuk lagi. Kalaupun mau dia dinikahkan lagi, nikah ulang. Oh, nikahkan sama mertuanya, tapi giginya udah rapat itu karena nikah kedua kali. Kau nikahkan anakku kepadamu dengan mas kawin, gitu. Kenapa udah rapat? Karena mertuanya tak suka lagi.
Yang suka siapa? Si anak orangnya. Nikahkanlah aku lagi katanya. Jadi yang ini sudah habis masa iddahnya, nikah lagi, berarti nikah yang kedua. Setelah menikah lagi terjadi perselisihan, habis masa iddahnya, nikah ulang balik. Ini jarang ini terjadi nih. Sempat 3 kali nikah, ada cerita itu seperti itu. Nah, untuk dua kasus ini, maka hukumnya tolaknya jatuh 3. Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang hal itu. Yang ketiga, ini yang sering. Dia tidak pakai masa iddah, ya. Jadi kalau yang tadi dalam masa iddah, kasus yang kedua itu habis masa iddahnya, terhitung jatuh talak 3. Kalau yang ini, kalau ibarat Honda Matic dia pakai ini, tak masuk gigi 1, gigi 2, gigi 3, enggak, langsung aja dia jatuhkan talakmu, talak 3. Atau diulang-ulangnya, terjadi pertengkaran, talak kau, melawan itu saja, jatuhkan lagi katanya 2 kali. Bertambah marah lagi dia, naik kumannya, talak. Kalau untuk kasus yang seperti ini, kita perlu hati-hati. Yang mana yang kita pakai nanti kita akan sama-sama pelajari. Yang mana? Apakah dengan 1 kali talak, tapi ucapan saya talak engkau dengan 3 kali, atau diulang-ulang, atau mengkaitkan dengan jumlah benda? Mau berapa kau talaknya? Ada ditawarnya pula lagi. Suka-suka aku lah, sebanyak bintang di langit. Tak terhitung lagi. Sebanyak pasir di pantai, sebanyak bulu ayam katanya. Kebetulan dia kerjaannya motong ayam. Sebanyak bulu ayam inilah katanya. Kalau kasusnya seperti itu, ada 3 pendapat ulama. Yang pertama, jatuh talak 3, berlaku segala hukum talak seperti di atas. Ini pendapat pertama. Hadis diriwayatkan oleh Darul Qutni. Yang kedua, tidak jatuh sama sekali. Artinya istri itu belum ditalak. Yang menguatkannya hadis rawahul Muslim. Man 'amila 'amalan laisa lahu amruna fahuwa raddun. Siapa yang berbuat sesuatu yang tidak ada anjurannya, yang tidak ada tuntunannya, maka itu ditolak. Kenapa? Karena dalam prakteknya Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Berarti tidak jatuh sama sekali. Yang ketiga yaitu hanya jatuh talak 1. Dan ini diperkuat oleh hadis Kharajahu Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Pada saat itu datang Rokana kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku tolak istriku. Berapa kali? 3 kali langsung ya Rasulullah. Sedih dia, yaitu huznan sadidan. Maka Rasulullah SAW menanya, bagaimana engkau mentolaknya? Langsung 3 kali. Kata Rasulullah, faqala lahu innama tilka wahidun farji'ha. Itunya yang jatuh hanya 1 saja. Seperti itu. Jadi Pak Ustadz, setelah kita belajar ilmu ini nih, tambah bingung pula saya. Yang betul yang mana ini? Satu masa disebutkan saya talak engkau 3 kali. Di satu kesempatan talak kau tapi diulangi sebanyak 3 kali. Atau mengaitkan dengan jumlah-jumlah benda tertentu yang hitungannya lebih dari 3. Yang mana ini? Jatuh 3 kah? Atau tidak jatuh sama sekali? Atau hanya 1? Nah, kalau misalnya bingung kita dalam menentukan hukumnya, Bapak Ibu langsung ke pengadilan agama. Inilah yang namanya fikih terapang. Fikih dalam bentuk buku banyak varian-variannya.
Tapi untuk konteks Indonesia itu nanti yang dipakai adalah KHI, kompilasi hukum Islam. Di kompilasi hukum Islam itu sudah diramu dan menyimpulkan tidak ada satupun talak yang jatuh ketika itu diucapkan bukan di depan pejabat yang berwenang. Kenapa? Karena masalahnya suaminya dojal-dojal. Itu masalahnya. Ini kan pernah protes nih, baik itu di masa Ali atau di masa Umar. Masa Ali pernah protes. Sahabat-sahabat datang. Kenapa orang sekarang ini bandel-bandel ya Amirul Mukminin? Ali santai aja jawab. Iyalah, sekarang ini bandel-bandel. Kenapa lagi? Di masa Rasulullah, orang kenapa tunduk dan patuh kepada perintah Rasulullah? Orangnya seperti aku inilah pemudanya dulu. Takut untuk melanggar perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Di masa saya ini seperti kaulah pemudanya. Menunjukkan keimanan seseorang itu, pengetahuan agamanya minim. Ini menjadi pertimbangan kita bersama. Jadi mudah-mudahan ini tidak lagi bertengkar-tengkar kita. Gimana Pak Ustaz? Jatuh 1 atau 2? Bapak maunya yang mana? Jatuh 3 Pak Ustaz, berarti pendapat pertama. Terus penerapannya nanti bagaimana? Untuk penerapan ini datang ke pengadilan agama, ada nanti surat rekomendasi dari KUA, hakim menimbang. Tapi biasanya tetap dihitung jatuhnya 1. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta